Halo semuanya, halo seluruh siswa-siswi kami, khususnya siswa-siswi kami Anastasia kelas 8 ya. Saya ingin bertanya bagaimana kabarnya seluruhnya. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat, terutama masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui video YouTube ya. Ya, oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu di bab 11. Kalau kamu buka buku paket kita nanti ya, bab 11 tentang cahaya dan alat-alat optik ya. Oke, cahaya dan alat-alat optik ini adalah judul besarnya. Ya, akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas dulu yang pertama mengenai cahaya ya. Iya, apabila kita berbicara tentang cahaya, mungkin masih banyak di antara kamu yang masih bertanya-tanya tentang cahaya. Ya, karena kita tidak bisa melihat ataupun mengetahui wujud daripada cahaya, dan kita juga tidak bisa memegang yang namanya cahaya. Iya, jadi di sini akan saya jelaskan singkat ya, bahwasanya cahaya itu tidak mempunyai wujud, namun cahaya itu ada di sekitar kita dan dapat kita rasakan keberadaannya ya. Jadi cara yang paling mudah untuk supaya kita bisa merasakan cahaya yaitu dengan melakukan hal yang mudah ya, dimana coba kita menyalakan dan memadamkan lampu pada waktu malam hari. Kemudian coba kita rasakan bagaimana keberadaan ataupun pengaruh daripada cahaya terhadap proses penglihatan kita ya. Iya, jadi otomatis dengan adanya cahaya ya, maka kita dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mulai daripada wajah teman-teman kita dan juga berbagai jenis pemandangan ya, lukisan-lukisan dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi itulah tadi dia penjelasan singkat tentang cahaya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan ya. Ya, di sini juga akan saya jelaskan mengenai cahaya. Apa sih itu cahaya ya? Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa memerlukan zat perantara ataupun medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan memberikan kehidupan di dalamnya tanpa ada kendala ya. Ya, jadi itulah dia cahaya ya. Cahaya ini bisa merambat di ruang hampa ya, di ruang hampa udara. Jadi cahaya itu juga bisa merambat di ruang hampa udara. Kenapa? Karena cahaya itu dapat merambat tanpa memerlukan medium ya. Iya. Jadi secara umum ya, kecepatan cahaya itu merambat di udara ataupun di hampa udara, maka kecepatannya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah dia kecepatan cahaya ya. Jadi kecepatan cahaya ini adalah tidak ada lagi yang melampaui daripada kecepatan cahaya. Kecepatan apapun itu ya, tidak ada lagi yang melampaui kecepatan cahaya. Oke, iya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang sifat-sifat daripada cahaya ya. Kita perlu mengetahui dan memahami bahwa sifat cahaya itu agar dapat mengenali cahaya ya. Jadi harus tahu kita sifat-sifatnya sehingga kita dapat mengenalinya ya. Iya, jadi cahaya itu memiliki beberapa sifat. Di sini sudah saya tuliskan ada 4 ya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus.
kemudian cahaya dapat dipantulkan, kemudian sifat yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, dan sifat yang terakhir cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Iya, oke, baik. Di sini akan kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, ya. Iya, jadi untuk mengetahui ataupun membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, maka kita bisa juga melakukan percobaan sederhana di tempat ruang gelap, ya. Di tempat ruang gelap, ya, bisa nanti kita nyalakan lilin, ya. Maka setelah lilin itu kita nyalakan, maka akan menghasilkan cahaya dan dapat menerangi tempat yang gelap, ya. Jadi untuk mengetahui arah rambatan cahaya itu, maka kita bisa lakukan percobaan juga. Contoh, kita hidupkan lampu pada malam hari, tempat yang gelap, ya. Kita hidupkan atau lilin, ya. Kemudian kita bolongi satu kertas, kemudian kertas itu kita dekatkan terhadap lilin, ya. Kemudian pasti dari lubang itu pasti akan cahaya itu merambat lurus, ya. Merambat lurus, bisa kita lihat seperti yang ada di buku paket kita. Itu ada di halaman berapa, ya? Halaman 168 kalau nggak salah. Bisa nanti kamu buka di sana. Di sana ada gambar percobaannya, ya. Iya. Jadi itulah dia tadi tentang cahaya merambat lurus, ya. Bisa juga seperti senter, ya. Bisa kita perhatikan senter. Ketika kita hidupkan senter itu, maka cahayanya itu sangat lurus, ya. Iya. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Iya, cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahaya ini memiliki sifat yang dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang, ya. Jika menumbuk suatu permukaan bidang. Jadi pemantulan cahaya ini terdiri atas dua, ya. Ada pemantulan teratur dan ada juga pemantulan baur. Jadi yang bagaimana itu yang teratur dan bagaimana itu yang baur, ya. Iya, jadi di sini akan saya jelaskan. Pemantulan terjadi jika cahaya menumbuk suatu permukaan bidang, yaitu pemantulan yang berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Yang bagaimana yang dikatakan pemantulan baur? Iya, jadi pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, ya, kemudian batang kayu, kemudian tembok, ya, dan lain sebagainya. Jadi apabila permukaannya tidak rata, maka dia akan terjadi pemantulan baur, ya. Iya, kemudian bagaimana yang dikatakan dia apabila pemantulan teratur? Ya, jadi di sini pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar, ya, kemudian permukaan air danau, ya, kemudian permukaan air yang tenang, ya, dan lain sebagainya, ya. Iya, jadi pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya itu besarnya selalu sama dengan sudut datangnya, ya. Jadi bisa kamu lihat pada gambar, ya, pada gambar yang sudah saya sediakan, ya. Jadi di sini sudut besarnya sudut ini sudut datang itu selalu sama dengan besarnya sudut pantul, baik itu pemantulan baur maupun pemantulan teratur, ya. Bisa kamu lihat semua ini, besar sudut datangnya ini pasti sama dengan besar sudut pantulnya, ya. Begitu juga untuk pemantulan teratur.
ini besar sudut datang ini sama dengan besar sudut pantul. Semua itu demikian. Ya. Iya. Jadi berdasarkan pemantulan tadi, pemantulan cahaya ya. Terutama itu pemantulan teratur ya. Sehingga hal ini disesuaikan oleh Snellius ya, yang dikemukakan dalam pemantulan cahaya ya, dimana hukum pemantulan cahaya ini bunyinya seperti berikut. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar ya. Ini dia bidang datar ya. Kemudian sinar datang dan sinar pantul terletak di pada satu bidang datar ya. Kemudian besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi besar sudut datang ini sudutnya di sini pun boleh ya. Sama dengan besar sudut pantul. Ini dia sinar pantul. Jadi sudutnya ini. Ini yang dikatakan dengan garis normal ya. Ya, jadi itulah dia tadi hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh si Snellius. Ya. Iya. Kemudian kita sekarang masuk ke proses pemantulan cahaya pada cermin ya. Jadi ada beberapa proses pemantulan cahaya pada cermin datar ya. Cahaya yang mengenai benda sebagian dipantulkan ke mata ya. Cahaya yang mengenai benda sebagian dipantulkan ke mata, sebagian lagi diserap benda tersebut sebagai energi. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Cahaya yang mengenai benda yang terlihat berwarna merah, berarti spektrum cahaya merah itu dipantulkan oleh benda tersebut, dan spektrum cahaya lainnya itu diserap oleh benda, sehingga bisa kita melihat warna ya. Jadi contoh kita melihat warna merah itu, warna merah berarti itu cahaya merah itu yang dipantulkan oleh benda terhadap mata kita, dan sebagian cahaya itu diserap oleh benda tersebut, sehingga bisa kita melihat bahwa benda tersebut berwarna merah ya. Jadi cukup sekianlah dulu untuk penjelasan pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi yang menjadi tugas kamu adalah silakan didengarkan ulang dan dipahami, kemudian dicatat dalam buku catatan kamu dengan rapi apa yang sudah saya sampaikan materi di dalam video tersebut ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.